Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Saya Dr. Arif G. Wiryawan dapat kembali menjumpai sahabat-sahabat semua di Dok Arif Podcast. Hai sahabat-sahabat Dok Arif, gimana sahabat-sahabat kabarnya hari ini? Semoga sahabat-sahabat selalu ada dalam kondisi sehat walafiat, ada dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat ya. Sahabat-sahabat Dok Arif, di episode Dok Arif Podcast kali ini saya akan bahas tema yang sangat berhubungan sekali dengan hari ini. Pas banget dengan tanggal 29 September tahun 2021. Kira-kira tema apa ya yang akan kita bahas di Dok Arif Podcast kali ini? Ada yang mau nebak, sahabat-sahabat Dok Arif? Momen kesehatan atau momen di dunia kesehatan apa yang pas bertepatan dengan tanggal 29 September setiap tahunnya diperingati? Ada yang tahu sahabat-sahabat Dok Arif? Boleh jawab dalam hati, mau ditulis di chat, atau mau sambil teriak? Ya dok, saya tahu. Ya betul, sahabat-sahabat Dok Arif, hari ini adalah World Heart Day, Hari Jantung Sedunia. Hari Jantung Sedunia ini memang diperingati setiap tanggal 29 September, sahabat-sahabat Dok Arif. Dan momen penting ini digunakan oleh seluruh praktisi kesehatan di dunia untuk mengingatkan kita semua tentang, tanda kutip, bahayanya penyakit jantung. Berdasarkan data dari WHO, 1 dari 5 orang yang berusia di bawah 70 tahun meninggal karena penyakit kardiovaskuler, gitu ya, penyebab sakitnya. Kemudian masih data dari WHO juga, 32% dari seluruh kematian di dunia penyebabnya adalah akibat penyakit kardiovaskuler. Kemudian ada data lagi, sahabat-sahabat Dok Arif, dari Global Burden of Disease, menyebutkan bahwa 18,6 juta kematian di seluruh dunia diakibatkan oleh penyakit kardiovaskuler. Jadi penyakit kardiovaskuler ini telah menjadi pembunuh dua besar di dunia, sahabat-sahabat Dok Arif. Namun kabar baiknya adalah, sahabat-sahabat Dok Arif, 80% dari penyakit kardiovaskuler dapat dicegah, sahabat-sahabat Dok Arif. That's a good news buat kita semua. 80% penyakit kardiovaskuler dapat dicegah. Maka tema dari World Heart Day 2021 tahun ini, di tahun 2021 tahun ini adalah gunakan hati untuk mengalahkan penyakit hati. Jadi use heart, gitu ya. Tagline-nya seperti itu di World Heart Day 2021. Baik sahabat-sahabat Dok Arif, tadi saya sudah sampaikan pengantar berupa data ya dari berbagai sumber tentang penyakit kardiovaskuler di dunia. Yang memang penyakit kardiovaskuler ini selalu menjadi titik sentral dari setiap peringatan Hari Jantung Sedunia. Kabar baiknya tadi kita sudah simak bersama-sama bahwa 80% penyakit kardiovaskuler dapat dicegah. Ini adalah kabar baiknya sahabat-sahabat Dok Arif. Dan seperti apa sebetulnya pencegahan yang bisa kita lakukan agar kita terhindar dari penyakit kardiovaskuler? Kemudian seperti apa sih gejalanya gitu ya penyakit kardiovaskuler itu? Saya sudah mengundang tamu spesial, seorang dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Siapa beliau? Saya perkenalkan beliau. Beliau adalah Dr. Evi Fatimah, spesialis jantung dan pembuluh darah FIHA. Jadi beliau yang akan membersamai kita semua, sahabat-sahabat Dok Arif, membahas tema penyakit kardiovaskuler di peringatan Hari Jantung Sedunia tanggal 29 September tahun 2021 hari ini. Sahabat-sahabat Dok Arif, Dr. Evi Fatimah, spesialis jantung dan pembuluh darah, adalah salah satu dokter spesialis yang berpraktek di Rumah Sakit Iza Cikampek. Di mana ya Rumah Sakit Iza Cikampek? Sahabat-sahabat Dok Arif sudah tahu? Atau belum? Jadi Rumah Sakit Iza Cikampek ada di Jalan Raya Ciselang,
Desa Cikampek Utara, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, sahabat-sahabat Dok Arif. Dengan moto Ihsan Berikhtiar Mewujudkan Kesehatan Anda, tentunya Rumah Sakit Iza Cikampek siap memberikan layanan yang optimal untuk sahabat-sahabat Dok Arif memang yang membutuhkan layanan di rumah sakit. Baik sahabat-sahabat Dok Arif, kembali ke tema Dok Arif Podcast episode kali ini, memperingati Hari Jantung Sedunia tahun 2021. Marilah kita simak bersama sahabat-sahabat Dok Arif, audio edukasi dari Dr. Evi Fatimah, spesialis jantung dan pembuluh darah, tentang penyakit kardiovaskuler di Indonesia dan juga di dunia. Kepada Dr. Evi Fatimah, spesialis jantung dan pembuluh darah, saya persilahkan Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Evi Fatimah, spesialis jantung dan pembuluh darah. Saya bekerja di Rumah Sakit Iza Cikampek. Hari ini, tepatnya tanggal 29 September, adalah Hari Jantung Sedunia. Di sini saya akan memberikan sedikit edukasi singkat mengenai penyakit jantung koroner. Apa sih itu penyakit jantung koroner? Penyakit jantung koroner adalah penyakit jantung yang ditandai dengan adanya sumbatan di pembuluh darah jantung, sehingga terjadinya gangguan aliran darah ke otot jantung. Apa akibatnya? Akibatnya, pemenuhan kebutuhan tubuh akan darah itu tidak bisa terpenuhi dengan baik. Yang kedua, penyakit jantung koroner masih merupakan penyebab kematian kedua tertinggi dan masih merupakan permasalahan kesehatan di seluruh dunia, terutama di negara Indonesia. Adapun faktor resiko untuk penyakit jantung koroner yang dapat dirubah, yang pertama adalah darah tinggi, yang kedua kencing manis, yang ketiga tingginya kadar kolesterol, yang keempat merokok, yang kelima kurang berolahraga, dan yang keenam adalah stres. Sehingga Bapak Ibu sebenarnya sangatlah mudah untuk menghindari faktor risiko penyakit jantung koroner. Adapun tips-tips dari saya, yang pertama adalah setiap 1 bulan sekali Bapak Ibu wajib untuk mengkontrol tekanan darahnya. Yang kedua, setiap 3 sampai dengan 6 bulan sekali cek kadar kolesterol, baik itu LDL dan trigliseridanya, dan cek kadar gula darah. Yang ketiga, bagi Bapak Ibu yang masih merokok, untuk berhenti merokok. Yang keempat, mulai hari ini rutin untuk berolahraga. Dan yang terakhir, hindari stres atau mulai berpikir positif. Nah, adapun gejala dari penyakit jantung koroner ini yaitu nyeri dada. Jadi, bagi Bapak, Ibu, atau teman-teman sekalian yang mengalami keluhan nyeri dada dan memiliki faktor resiko untuk penyakit jantung koroner yang saya sebutkan, segera konsultasikan ke dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Oke, mudah-mudahan edukasi singkat hari ini bisa memberikan atau menambahkan informasi mengenai bahayanya penyakit jantung koroner. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, hatur nuhun, Dr. Evi Fatimah, spesialis jantung dan pembuluh darah. Jazakillah khairan katsiro, telah memberikan edukasi walaupun singkat, padat, tapi jelas sekali ya sahabat-sahabat Dok Arif tentang penyakit kardiovaskuler. Beliau tadi menyampaikan bahwa ada 5 faktor risiko penyakit kardiovaskuler. Yang pertama adalah hipertensi atau darah tinggi, yang kedua diabetes mellitus atau kencing manis, yang ketiga tingginya kadar kolesterol dalam darah, yang keempat kebiasaan merokok, dan yang kelima stres. Dan dari 5 faktor risiko penyakit kardiovaskuler ini, tadi Dr. Evi sudah kita simak bersama-sama menyampaikan bahwa ini sebetulnya bisa kita lakukan pencegahannya. Kita semua bisa untuk melakukan pencegahan penyakit kardiovaskuler asalkan kita mampu mengendalikan 5 faktor resiko ini. Bahkan kalau bisa kita hilangkan 5 faktor resiko ini ya sahabat-sahabat Dok Arif. Dan tadi juga Dr. Evi sudah membagikan tips-tipsnya untuk sahabat-sahabat Dok Arif bagaimana kita bisa mengendalikan faktor resiko penyakit kardiovaskuler tadi. Termasuk tadi gejalanya ya. Gejala dari penyakit kardiovaskuler itu adalah
rasa nyeri di dada. Jadi ketika ada keluhan-keluhan semacam itu, sahabat-sahabat Dok Arif bisa berkonsultasi kepada dokter spesialis jantung dan pembuluh darah terdekat. Kalau yang dekat dengan Rumah Sakit Iza, yang ada di area Karawang dan Purwakarta, boleh berkonsultasi dengan Dr. Evi Fatimah, spesialis jantung dan pembuluh darah. Sekali lagi hatur nuhun Dok, atas ilmunya yang sangat bermanfaat. Dokter sudah berbagi dengan sahabat-sahabat Dok Arif di Dok Arif Podcast episode kali ini. Semoga di episode yang lainnya nanti dokter juga bisa memberikan lagi edukasi kesehatan di seputaran jantung dan pembuluh darah. Baik sahabat-sahabat Dok Arif, kita sudah sampai di akhir dari episode Dok Arif Podcast kali ini. Terima kasih sahabat-sahabat Dok Arif masih sangat antusias menyimak episode demi episode dari Dok Arif Podcast. Dan apabila sahabat-sahabat Dok Arif ada saran dan masukan, silakan sampaikan di kolom komentar. Apabila sahabat-sahabat Dok Arif merasakan manfaat dari Dok Arif Podcast, silakan untuk di-share ya sahabat-sahabat Dok Arif ke sahabat-sahabat yang lainnya sebanyak-banyaknya, agar sahabat-sahabat yang lainnya juga bisa mendapatkan manfaat yang sama dari Dok Arif Podcast. Tentunya khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Salam sehat, salam semangat, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.